Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Saputra Penan, NPM 22520 Izin mempresentasikan si makalah saya. Hai, dalam dunia profesional yang semakin kompleks, peran etika profesi menjadi hal yang semakin penting profesi. Bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah panggilan yang penuh tanggung jawab, martabat, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Dalam video ini kita akan membahas tentang pentingnya kode etik profesi sebagai landasan moral dan hukum bagi para profesional. Yang pertama itu ada apa itu kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat norma atau prinsip dan aturan yang dirumuskan untuk mengatur perilaku anggota dalam suatu profesi. Kode etik tidak hanya mengatur hal teknis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan. Nah, di sini itu adalah tujuan utamanya adalah menjaga martabat profesi, meningkatkan kualitas layanan dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian. Setiap profesi, mulai dari dokter, pengacara, hingga guru, memiliki kode etiknya masing-masing. Mengikat anggotanya, sebuah spesifiknya berbeda. Prinsip umum seperti integritas dan kejujuran tetapi menjadi benang merah yang mengikat seluruh kode etik profesi. Nah, kita masuk ke segmen kedua atau poin kedua. Kode etik sebagai landasan moral dalam praktik profesional. Kode etik bukan hanya sekedar dokumen formal yang ada di atas kertas, tetapi menjadi landasan moral yang membentuk karakter dan perilaku seorang profesional. Kejujuran, tanggung jawab, keadilan, integritas, dan kepedulian nilai-nilai dasar yang harus menjadi acuan dalam setiap tindakan profesional. Dalam dunia yang serba cepat ini, para profesi sering menghadapi dilema etika. Biasanya itu kayak di mana dua nilai moral saling bertentangan. Misalkan seorang wartawan nih harus memilih antara mempublikasikan berita yang besar namun beresiko membahayakan seseorang atau menahan informasi demi keselamatan. Disinilah peran kode etik sangat vital untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak dan etis. Sebagai contoh konkret, dalam dunia kedokteran, prinsip moral untuk menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan medis menjadi pedoman yang tak bisa diganggu-gugat. Dalam profesi pendidikan, ada guru, wajib bersikap adil kepada seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang apapun. Dia anaknya siapa, dia ya dari keluarga mana, itu kita tidak boleh, tetap harus bijaksana. Tidak hanya itu, kode etik juga membentuk budaya kerja yang sehat dan bermoral. Ketika setiap anggota profesi berpegang teguh pada prinsip yang sama, terciptalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan berorientasi pada kebaikan bersama. Kita masuk ke materi ketiga nih, yaitu kode etik sebagai landasan hukum dalam praktik profesional. Selain menjadi pedoman moral, kode etik juga memiliki dimensi hukum yang sangat penting. Keberadaan organisasi profesi yang diakui negara seperti Ikatan Dokter Indonesia, ada IDI, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, dan Perhimpunan Advokat Indonesia PRADI, telah diatur dalam berbagai peraturan undang-undang. Kode etik yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi ini memiliki kekuatan hukum internal yang mengikat anggotanya. Artinya jika ada pelanggaran terhadap kode etik, anggota tersebut dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, skorsing, atau bahkan pencabutan izin praktik. Tapi hanya saksi internal pelanggaran kode etik pelanggaran kode etik juga dapat berimplikasi pada sanksi hukum jika perbuatannya melanggar hukum pidana atau perdata. Sebagai contoh, seorang kedokteran yang membocorkan rahasia medis pasien dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang praktik kedokteran. Begitu juga seorang pengacara yang terbukti berbohong di pengadilan dapat diproses di hukum. Di sisi lain, kode etik juga memberikan perlindungan hukum bagi para profesional yang mematuhi prinsip etik. Misalnya seorang jurnalis yang menolak untuk mengungkapkan sumber informasi, rahasia dapat berlindung di balik kode etik jurnalistik yang melindungi kerahasiaan sumber. Nah, itu adalah penjelasan dari bagian ketiga atau poin ketiga. Kita masuk ke poin keempat, itu pentingnya memahami dan menerapkan kode etik dalam setiap profesi. Memahami dan menerapkan kode etik adalah kunci satu menciptakan profesional yang sejati. Kode etik bukan hanya berfungsi untuk menghindari pelanggaran atau kesalahan, tetapi juga sebagai panduan untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Ketika seorang profesional bertindak dengan berlandaskan nilai-nilai etik, mereka tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang